Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alvin Mitaqul Khairi selaku dosen mata kuliah BKI Inglus. Yang saya banggakan teman-teman BKI kelas 3D. Saya Tutur Budi Prasetyo. Saya selaku host dalam presentasi kelompok 2 ini yang bertemakan tentang Representation of Disability Across Media. Dalam presentasi kelompok 2 ini terdapat 5 poin penting. Yang pertama yaitu representation difabel media, yang kedua literatur dan disabilitas, yang ketiga disabilitas tidak menjual, yang keempat apakah itu disabilitas, yang kelima representation disabilitas oleh penyandang disabilitas. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Presenter berikut ini. Saya Eri Trihartanti akan menyampaikan materi tentang representasi difabel media. Representasi kehadiran difabel di media sangat sedikit atau underrepresented, sehingga menjauhkan kita dari realitas kehidupan penyandang disabilitas. Dalam drama TV Jepang, misalnya, karakter difabel media hanya berjumlah 1,7%. Dan representasi yang sedikit itu representasinya pun tidak beragam, karena kebanyakan anak muda presentasi yang monolitik tentu menjauhkan kita dari kompleksitas dunia disabilitas yang lintas usia, kelas, etnis, profesi, dan sebagainya. Selain representasi yang sedikit, representasinya pun kerap keliru. Ada penggambaran yang tidak tepat atau bahkan tidak adil pada penyandang disabilitas yang berdampak pada sosial media dan kebijakan publik terkait pemenuhan hak mereka. Dalam objektivitas, seseorang atau sekelompok orang adalah semata bersifat instrumental. Ia semacam alat yang disposable seiring masa nilai gunanya. Mereka menjadi inspirasional semata karena mereka memiliki disabilitas, tapi mereka tidak menyerah atau tetap bisa melakukan suatu pekerjaan layaknya orang non-difabel. Stella Young, seorang aktivis difabel dan pelawak tunggal, menyebutkan hal itu sebagai inspiration form. Buatnya menjadikan penyandang disabilitas selalu sebagai objek inspirasi setelah mendehumanisasi, karena dimensi hidupnya ditinggalkan, sebab mereka tidak hidup semata ditugaskan untuk menginspirasi orang. Saya, Tasya Khalifatul Awania, akan menyampaikan materi tentang literatur dan disabilitas. Dalam literatur, seringkali disabilitas digunakan dalam karakter yang lemah, karakter yang jahat, dan penyimpangan diri. Penekanan pada kecacatan ini seringkali tercermin dalam bagaimana kecacatan digambarkan. Dengan demikian, banyak stereotip negatif yang berlaku, seperti karakter menyedihkan, karakter yang jahat atau pahlawan super, orang yang menjadi beban dan tidak mampu berpartisipasi penuh dalam kehidupan sehari-hari. Representasi sastra tentang disabilitas cenderung menekankan pada disabilitas yang dimiliki dan mengesampingkan karakter penyandang disabilitas. Dalam literatur, tubuh penyandang disabilitas dianggap sebagai gudang untuk kecemasan sosial yang tentang masalah yang mengganggu, seperti kerentanan, pengendalian, dan identitas. Misalnya, dalam banyak fiksi ilmiah, mereka yang cacat atau lahir bermutasi karena paparan radiasi paling sering direpresentasikan sebagai musuh orang lain. Dalam hal ini, orang yang normal, tokoh antagonis, atau dianggap sebagai orang yang jahat. Beberapa contoh karya sastra terkenal dengan representasi disabilitas yang mendominasi karya tersebut, seperti dalam karya Oedipus Rex, karya Sophocles, ditampilkan pertama kali sekitar tahun 430 sebelum Masehi. Montaigne dalam esai Of a Monstrous Child yang diterbitkan pertama kali sekitar tahun 1580 menggambarkan dua anak yang bergabung saat lahir atau kebas siam yang dimanfaatkan oleh keluarganya demi keuntungan finansial dengan membuat anak tersebut menjadi pengemis. Francis Bacon dalam esai Of Deformity yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1625 menulis tentang sebab dan akibat kecacatan. Herman Melville dalam karyanya yang berjudul Moby Dick diterbitkan pada tahun 1851 menceritakan tokoh Kapten Ahab yang salah satu kakinya hancur karena paus putih
putih yang membuat ia terobsesi untuk membalas dendam. Saya Sonia Anindya Wardani Putri. Saya akan menjelaskan bagian slide 6 dan 7, yaitu tentang disabilitas tidak menjual. Representasi kecacatan di televisi hampir semua mengandung tipe stereo negatif atau cerita yang meromantisasi kecacatan dan menjadikannya kisah heroik untuk mengatasi rintangan dan menciptakan gambar. Dalam televisi dan film, penggambaran umum penyandang disabilitas sebagai penjahat atau monster memperkuat 3 skor tipe umum. 1. Kecacatan sebagai hukuman. Kedua, kecacatan menyebabkan kematian. Dan yang ketiga, kecacatan menyebabkan kepahitan. Penggambaran ini juga mengaitkan bahwa disabilitas dengan hilangnya kemanusiaan. Banyak dalam pembuatan film mengikuti formula. Jika sebuah film menghasilkan uang, maka hal tersebut sudah dianggap sukses. Para pembuat film yang menggambarkan disabilitas seringkali gagal dalam mempertimbangkan kebutuhan para penyandang disabilitas, bahkan dalam mengiklankan dan mempromosikan filmnya. Saya Anissa Wan Aziza akan menjelaskan apakah berita disabilitas. Berita yang berhubungan dengan disabilitas biasanya berfokus pada inovasi medis atau teknologi yang akan menetralkan disabilitas. Representasi media berita tentang disabilitas cenderung untuk yang pertama, berfokus pada tuntunan klaim dan apakah orang benar-benar memiliki disabilitas. Yang kedua, menekankan kasus-kasus di mana klaim tersebut kurang pantas atau orang tersebut memiliki disabilitas yang tidak layak. Ketiga, melestarikan mitos bahwa jika itu adalah kondisi umum, ia tidak boleh dianggap sebagai disabilitas. 4. Menggambarkan undang-undang hak disabilitas sebagai masalah. 5. Melihat semua isu disabilitas dalam istilah keadilan daripada hak sipil. Secara keseluruhan, representasi berita cenderung negatif terhadap penyandang disabilitas. Dengan menempatkan sebagian besar penekanan pada representasi disabilitas sebagai legal dan masalah sosial yang membuat hidup lebih sulit bagi orang lain atau mempresentasikan penyandang disabilitas sebagai hal yang tidak layak. Liputan media berita tentang disabilitas terutama membuat hidup menjadi lebih sulit bagi penyandang disabilitas. Representasi semacam itu bisa lebih diimbangi dengan penelitian dan konsultasi lebih lanjut dengan organisasi disabilitas nasional dan internasional, organisasi disabilitas lokal, dan individu penyandang disabilitas itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Isnani Puji Widyasari. Representasi disabilitas. Penyandang disabilitas bukanlah pencipta representasi disabilitas. Namun, representasi disabilitas oleh penyandang disabilitas dapat menghasilkan sebuah gambaran yang jauh lebih jujur, realistis, dan wawasan tentang disabilitas. Seringkali seniman penyandang disabilitas banyak menghasilkan tentang makna apa itu disabilitas pada tataran personal. Banyak topik yang dilanda oleh representasi disabilitas di sini. Seperti penguncilan. Penguncilan sebagai akibat dari penempatan di fasilitas yang jauh dari orang lain atau orang normal. Keterasingan penderitaan, gairah dalam pendidikan, dan tekanan kecacatan pada keluarga. Ketika para penyandang disabilitas berjuang untuk mendapatkan gambaran yang jauh lebih akurat tentang kehidupan penyandang disabilitas, mereka mulai meneliti secara lebih mendalam bagaimana mereka direpresentasikan dan dilihat dari berbagai aspek masyarakat. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada salah kata, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe dan like ya.